Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya diberi kesempatan untuk mengisi untuk di Good Analyst. Jika ada penjelasan atau perkataan yang salah, mohon dibantu diluruskan. Nah, di sini saya melanjutkan dari bab sebelumnya. Nah, di sini saya melanjutkan untuk dari scope on the hill. Oke. Jadi sini di sini scope on hill kita bisa menggabungkan scope dari bab yang terakhir, scope yang diberikan dari bahasan proyek ini adalah locate dan replay, dan mendeskripsikan setiap scope, yaitu uphill atau naik, dan downhill itu menurun. Di sini dapat dilihat status dari scope di bagi masing-masing tiap scoop-nya dengan berbeda warna. Nah, di sini fitur of playing edit sedang dikerjakan dan masih di fase tidak diketahui secara pasti untuk dipecahkan. Dan sedangkan Freeman's per occur dan global recur event ini sudah tidak memiliki hal-hal yang tidak diketahui dan akan selesai atau skupnya akan berakhir. Nah, dapat diketahui bahwa masing-masing skup ini bisa berstatus naik ataupun turun. Nah, di sini fitur applying edit ini sedang tidak diketahui sampai kapan akan sampai tidak diketahui masalah yang untuk dipecahkan. Jadi masih di downhill. Sedangkan untuk Freeman's occurrence dan global recurrent event ini sudah mengalami uphill dan akan selesai. Ini dilanjut dulu apa mau diskusi dulu, Pak? Kalau boleh tahu. Pak Indra. Atau mungkin yang lain ada tanggapan untuk yang scope on the hill atau tambahan? Kayaknya lanjut dulu deh, Mbak. Lanjut. Selanjutnya itu ada status without asking. Nah, di sini membangun fitur eksklusif untuk bagi Basecamp untuk membuat flip chart dan mengupdate-nya dengan beberapa klik.
secara intuitif hingga menyeret skupnya ke posisi dan menyimpan perubahan. Seperti pada gambar, skup tinggal dipindahkan dan meng-save perubahan skup itu. Untuk bagi manajer, bagi para manajer untuk membandingkan keadaan merupakan fitur yang memastikan itu tidak terlihat, tidak menunjukkan tidak hanya pada pekerjaan, tapi bagaimana pekerjaan itu berpindah atau grafiknya itu. Nah, dilihat pada gambarnya, di sini view dan editing folder sudah pada make it happen, dan infrastruktur dan folder topik ini sudah selesai. Tetapi kemudian listing all folder itu kembali downhill, dan view and editing folder masih tetap pada posisinya. Kemudian sorry, ini tanggalnya ini dulu. Jadi ralat dari tanggal 5 April, listing all folder dan view and editing folder masih pada tahap clearing thing out atau mencari tahu. Dan untuk folder widget of topic dan infrastrukturnya sudah merealisasikannya. Nah, pada tanggal 9 April, listing all folder masih pada proses feature thing out, tapi mengalami kenaikan, dan sedangkan view and editing folder sudah merealisasikannya, dan infrastruktur widget sudah pada akhir sudah selesai. Nah, di sini dilihat bahwa view dan editing folder masih pada posisi yang sama, sedangkan listing all folder sudah berpindah ke make it happen. Nah, di sini perlu dilihat adanya stuck pada sebuah scope. Nah, dari grafik yang dilihat, mempermudah untuk manajer untuk memantau dalam suatu project. Nah, dari yang dilihat yang stuck ini dapat untuk mendiskusikannya apakah apa yang dialaminya dan pemecahannya seperti apa dan butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikannya. Report laporan ini untuk bagi manajer
merasa cemas tentang sebuah proyek karena uh, tidak perlu, karena ini self self service dan tidak perlu mengganggu uh, tim lainnya untuk bertanya status, dan jika tidak ada dan, uh, dan jika ada yang terlihat tidak beres, manajer dapat langsung berdiskusi tentang pekerjaan yang bersangkutan, pada yang bersangkutan, seperti autosave, seperti autosave uh, sudah lama naik, dan apa yang membuatnya apa stay terus work. Nah, si manajer bisa membuatkan workshop bagi proyek ini tanpa mengganggu pekerjaan lainnya dan berjalan seperti sesuai harapan. Mungkin ada tambahan. Ya, aku mungkin nanggapi sedikit. Jadi yang tentang hill ini, uphill dan downhill ini kan di base camp ya. Kita juga sempat memasukkan waktu kita masih pakai base camp. Jadi untuk taksi yang belum jelas atau masih belum apa namanya tuh ya belum clear SOW-nya itu ditempatkan tuh di sebelah kiri. Jadi untuk yang sebelah kanan itu yang memang clear dan siap untuk dikerjakan. Jadi sehingga si PM atau analis itu bisa atau stakeholder itu bisa mengetahui fitur-fitur mana aja sih yang memang masih belum clear atau masih tidak jelas kayak gitu. Poinnya itu sih di sini tuh di uphill sama downhill ini. Kasih Pak. Oke, lanjut ke lanjut nobody say I don't know. So tidak ada yang berkata saya tidak tahu. Uh, nah di sini tidak ada yang berkata saya tidak mau bagaimana menyelesaikan masalah ini. Uh, karena dapat menyebabkan ketidakpastian dan resiko. Ketika seseorang stuck dan berputar pada circle itu terus, kita dapat meminta bantuan kepada seseorang atau seperti senior untuk membantu memecahkan masalahnya dan tidak membuat circle di proyek itu membahayakan. Pada diagram berikut, semua mungkin mungkin seorang tidak akan mengatakan bahwa dia sedang stuck
jika titik itu tidak bergerak. Nah, di sini lihat pada titik merah itu dari day ketiga sampai ke-9 itu stay pada posisi yang sama. Nah, perlu dipertanyakan mungkin apa ada masalah. Nah, setelah dilihat, ini bukan dari orangnya, tetapi lebih ke pekerjaannya. Apakah bisa kita pecahkan masalah itu? Coba sampai situ dicek lagi dulu ke teman-teman ada yang enggak. Kalau misalnya ada yang enggak belum ada yang tanya dari yang lain, coba di random check juga ke teman-teman, kamu tanyain apa yang difahami dari poin-poin di atas dulu gitu, belum melangkah lagi. Mungkin mau nanya ke Ya, kamu open dulu ke yang lain ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau misalnya nggak ada yang nanya, baru kamu yang nanya. Tapi kalau yang lain masih ada yang mau nanya kan, ya biar ya udah. Yang lain ada yang mau ditanyakan sampai nobody say I don't know dari skip on the field. Saya mau tanya, ini kan menjelaskan tentang fitur di Basecamp ya salah satunya. Sedangkan kan kita saat ini menggunakan Active Collab. Nah, kalau misalkan di Active Collab sendiri untuk implementasi untuk ngecek show progress dari tim itu seperti apa ya? Maksudnya kan kalau ini kita cuman kalau saya ini hanya penjelasan tentang fiturnya gitu. Maksudnya implementasi di collab kita itu seperti apa ya? Kalau dari collabnya sendiri kan kita nih ada tiap orang itu ada punya task di tiap projectnya. Nah, untuk tiap-tiap orangnya. Nah, di situ misal task 1 nih, task saya Dita untuk Selenium misal sampai dengan tanggal 2 Oktober. Kemudian dari tanggal itu diberikan nih misal tanggal 1 dan due date-nya itu tanggal 3 lah. Nah, dari situ dari task yang diberikan pasti ada kan label-labelnya, misalnya in progress, pending, ataupun hold. Pokoknya di label-label dalam collapse itu. Nah, terus misalnya dia tidak menyelesaikan task tersebut, berarti ada sesuatu yang harus ditanyakan pada yang memiliki task tersebut. Memantaunya sih dari task tersebut sih. Untuk apakah dia udah dikerjakan atau statusnya mungkin ada masalah untuk tasknya tersebut. Kurang lebih sih kayak gitu. Mungkin masih ada tambahan, ada yang kurang jelas. Iya, kalau itu ya saya juga paham kalau itu. Cuman kan kalau di collab ini kita tuh nggak tahu ini gitu dia masih dalam tahap uphill atau sudah downhill gitu kan. Ya nggak tahu siapa, saya memang belum tahu ada fitur itu atau enggak dan gimana gitu implementasi di project yang maksudnya di collab gitu. Oh iya, tahu kalau saya misalkan tuh kayak ya gimana? Ya kalau kayak in progress kan itu
bisa ya, ini nggak menunjukkan dia tuh sudah ada di downhill atau masih di uphill gitu. Maksudnya gitu. Jadi artinya SPV-nya kan bisa ngecek gitu. Kalau misalkan di ini kan enak ya, ada dia masih di uphill, berarti apa nih yang masih belum dipahami gitu dalam proyeknya kan gitu. Itu sih mungkin yang agak pengen tahu. Kalau di kemarin waktu bersama programmer ya, jadi ada si programmernya itu habis aku kasih tasknya itu dia jadi berubah statusnya jadi code review. Nah misalnya udah di review, labelnya diganti lagi jadi on progress. Nah kalau dia misalnya ada masalah, misalnya nih dari usernya kurang ada misalnya template form. Nah jadi si programmernya itu langsung ganti jadi pending. Nah kalau itu sih lihat progresnya kalau tahu tuh. Kalau enggak dari apa namanya timesheetnya sih mungkin, atau mungkin ada tambahan dari yang lain udah lama menggunakan collab. Mau coba ini sih, Kang dulu tuh ini tuh apa hill kayak gini tuh adanya. Menarik itu sih. Ada yang mau nambahin ini enggak? Apa namanya? Masukan-masukan di proyek yang lain. Gimana cara kita bisa mengetahui ya sebenarnya in progress-nya tuh kayak gimana sih, seberapa in progress itu. Karena kalau cuma in progress doang, bisa jadi ada kendala tapi tetap nggak ngomong gitu kan. Gitu ya, Zal ya? Ya betul Mas, kayak gitu Mas. Lalu? Ya gimana Mbak tadi? Aku mau coba. Ya? Ya gimana Mbak Sita? Kan kalau dulu ini di Basecamp ya teknik heels ini tuh. Nah kan kalau sekarang di collab nggak ada. Kalau aku sih digancar gitu, lebih enak ada persentasenya. Nah, kalau misalkan masih 0 tapi di timeline-nya udah lewat misalnya di bulan lalu, berarti itu otomatis heels-nya tuh masih di bawah gitu. Nah, kalau misalnya udah 50%. Kalau masuk nggak? Masuk, Pak. Nah, kalau digancar kan udah ada 50%, itu bisa aja udah sampai di puncak bukit. Nah, kalau udah 100% berarti udah. Suara aku udah ini kan. Ya sih, kalau sekarang mungkin collab kan nggak ada fitur buat ini, jadi aku pakai gancar. Nah, ininya dari persentase pengerjaan. Kan kalau masih 0% itu tasnya memang belum ada, belum dianalisis. Itu kita berarti ada di bukit yang paling bawah. Kita belum tahu apa-apa, belum ada tasnya. Nah, berarti kalau kita persentasenya udah naik perlahan, misalnya sampai 50%, tasnya udah ada, tasnya udah siap, atau mungkin udah udah siap, itu berarti ada di puncak 50%. Nah, kalau udah sedang dikerjakan oleh programmer, 50% sampai 100, itu berarti di heels yang sudah tahu gitu. Nah, kalau udah sampai bawah, sampai selesai 100%, itu udah selesai. Gitu sih kalau sekarang pakai gancar, tapi ya visualnya persentase, nggak kayak di Basecamp. Itu mungkin. Mbak Sita, yang 100% itu maksudnya dia udah selesai apa tested? Maksudnya udah selesai tesnya? Tested, ya. Kalau belum tested, biasanya 80-90 itu, tapi perkiraan sih. Soalnya kan kalau ada isu lagi itu bisa nggak sampai 100. Kalau 100% udah benar-benar nggak ada tes lagi, biasanya. Okay. Itu kalau misalkan programmer sendiri berarti posisinya maksudnya udah pasti gitu atau gimana? Kalau aku sih programmer pasti ada.
Ya, Kang. Ya, Di sampai di Ganjar juga ada ini sih misal-misal kayak task analis, task programmer, terus task testing. Kalau disatuin juga presentasinya main kira-kira aja sih, Kang. Belum pasti gitu. Mbak, aku mau nanya, itu yang tadi barusan analis, tasknya analis sama programmer kan dipisahkan katanya. Tapi yang tadi terus penghitungannya gimana? Kan tadi yang 0% sampai 50% itu berarti dia udah SOW-nya udah jelas gitu, udah dianalisis. Terus kalau 50 sampai 100 kan baru pengerjaan ke programmernya. Nah, itu kan berarti yang 0 sampai 50 kan berarti analis ya. Ya. Tapi masih dipisah lagi apa gimana tuh? Ya, kalau dulu presentasinya satuin. Coba share sheet daripada kebayang sheet. Oke. Kalau cerita doang kayaknya. Tadi yang aku cerita sih yang pas masih masih nyatu si tas-tasnya. Kalau sekarang kan aku pisahin. Jadi presentasinya full buat satu. Nah, coba ceritain. Nah ini kayak udah ada kan? Kayak ini aku udah misah analisis, ini berarti bagian analis doang. Berarti kalau 100% ini udah selesai nganalisisnya. Kalau masih di bawah 100% ini berarti belum. Ini 0 berarti masih belum, sama sekali belum ada, belum ketahuin. Nah, ini bagian programmer. Ke bawah ini per scope, per bagian scope. Nah, ini 100% berarti udah selesai development. Kan kalau tadi yang aku ceritain mah nyata. Ini berarti 100% udah selesai development. Nah, testing misah juga. Nah, ini ada testing per satuan apa ya? Jadi kan ini per bagian scope per SOW-nya, per task list-nya. Nah, ini di task list-nya, ini testingnya berarti udah 95% dari berapa development. Tadi pengaduan masyarakat. Nah, ini kan udah 100% nih development-nya, tapi testingnya masih 95%. Itu kalau tadi yang aku ceritain sih emang yang presentasinya nyatu. Kalau presentasinya nyatu, ya itu berarti 0 sampai 50 misalkan udah selesai analisis, 50 sampai 100 udah selesai development dan testing gitu. Kalau dipisah gini ya tinggal diambil rata-ratanya aja. Mau nanya, kalau ada isu berarti presentasinya turun lagi ya? Iya, kalau ada isu presentasi yang development turun lagi, balik lagi. Gitu sih. Kalau aku sekarang. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kang Rizal udah ini jelas. Iya. Nanti mungkin bisa di-share itunya. Oh, yang template kan. Atau template lah apa gitu. Iya. Aku mau nambahin dikit ya, untuk masalah tracking kondisi yang mendekati ini itu bisa dilakukan dengan nge-breakdown tasknya menjadi beberapa subtask gitu. Menjadi subtask yang cukup detail gitu loh. Jadi kita bisa nge-tracking sebenarnya ini sudah di posisi mana gitu. Jadi kita encourage tim programmer misalnya dalam hal ini gitu ya. Kalau dia sudah menyelesaikan satu hal di subtask tertentu ya langsung dicentang. Artinya kita sudah tahu dia sudah selesai di bagian mana aja, nih, mana yang belum. Itu sih. Itu menurutku sih bisa lebih valid sih. Kayak gitu. Jadi kita nggak cuma asal tembak sudah 50 atau 70%, tapi memang kita sudah bikin checklistnya gitu ya. Jadi kan dulu pernah ya dibahas sebulan lalu kalau nggak seingatku. Jadi istilahnya acceptance kriteria gitu. Kita punya acceptance kriteria terhadap suatu task. Misalnya task terkait manajemen user gitu ya. Balik lagi ke situ ya, yang gampang gitu kan. Nanti ada subtasknya adalah create halaman index, create halaman formnya untuk input, create itu ya, create halaman, terus bikin halaman delete, view, terus
Kalau ada backend-nya ya backend-nya, API-nya ya kayak gitu-gitu. Artinya dari situ kita bisa kontrol ini sudah sejauh mana nih pengerjaan tas untuk manajemen user tadi itu, yang kayak gitu sih. Nanti bisa diaplikasikan untuk tas-tas lain yang lebih kompleks. Maka kemampuan kita untuk nge-breakdown tas itu menjadi subtas yang lebih kecil itu membantu gitu ya. Itu kan jadi checklist pada akhirnya, jadi checklist acceptance kriterianya dari satu tas itu apa aja gitu. Nanti programmer akan mudah dan kita pun juga akan bisa memonitor itu dengan lebih baik sih. Subtasnya apa aja. Kalau subtas kan langsung kelihatan dari depan juga, dari misalnya satu tas itu punya 5 yang sudah terkomplit berapa itu langsung kelihatan juga kan kayak gitu. Paling itu sih tambahannya sih. Subtas. Oh ya sama tracking ini time-nya. Kan kalau programmer itu ngerjain itu kan mereka bisa nge-tracking time-nya ya, yang start time itu. Itu aku mau nge-film juga. Teman-teman bisa pada ngelihat itu nggak ya? Paling nggak udah berapa jamnya gitu. Bisa nggak sih? Belum bisa ya, Tong ya? Atau detail siapa deh? Kalau saya belum, Pak. Belum bisa ya? Berarti itu nggak belum bisa dipakai. Kalau di owner bisa sih. Oke, mungkin akses role di collab-nya. Ya, minimal kalau dari aku, enhancement-nya itu tadi, dari satu tas itu, sebisa mungkin tolong di breakdown menjadi subtas yang lebih detail. Sehingga itu membantu kita sendiri nih, untuk bisa memonitor lebih tepat gitu. Ini sebenarnya sudah sampai mana? Kalau kita bilang sudah 50% tuh, itu hitungannya kayak gimana sih gitu kan? Kira-kira biasanya kan 75% itu dari mana gitu. Ini dari sisi codingnya ya. Kalau tadi kan kita kan secara keseluruhan tuh mulai dikerjakan dia sudah berapa kan gitu tuh. Tapi masalahnya ketika dia sudah mulai ngerjain sampai itu benar-benar selesai itu kan abstrak gitu kan. Ya di situ sih yang kita bisa kontrol itu dengan membuat subtas dan kita ingetin terus ke programmer setiap selesai ngerjain subtasnya dicentang di situ biar ketahuan. Kalau misalnya lama nggak dicentang berarti kan ya problem nih, nggak gerak-gerak berarti kan nggak ngelinding sama sekali. Subtas itu kan bisa kayak jadi poin-poin di lembahnya tadi itu kan, titik-titik yang di situ udah mulai ngelinding sampai mana nih kan kayak gitu. Itu sih menurutku sih, ya itu caranya di situ. Gimana? Dari Bang, Sita, Dita? Oh ya, Kak, mau nanya, kalau masalah range waktunya itu, cara meng-range waktu yang diberikan biar nggak terlalu banyak atau terlalu sedikit itu gimana sih, Pak? Untuk tiap task-task itu. Oh ya, nah itu juga itu yang mau aku remind juga sih sebenarnya sih. Apa namanya? Suatu tas itu sebisa mungkin kita bikinnya tuh nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil, tengah-tengah. Nah, apa namanya ukurannya itu waktu ya. Kalau gampangnya sih ukurannya waktu. Jadi kita harus bisa estimasikan, perkirakan satu tas itu kalau dikerjakan bisa selesai dalam 1-2 hari gitu. Atau maksimal 3 hari lah. Tapi 3 hari pun udah kebesaran sebenarnya tasnya. Tapi kita harus bisa mengasumsikan itu, mengestimasi ya lebih tepatnya ya. Dalam mengestimasi bolehlah nanya ke programmer juga boleh. Supaya nanti estimasinya lebih valid gitu ya. Satu tas itu butuh berapa lama ngerjainnya, itu kita boleh nanya. Nah, best practice-nya yang aku sarankan, yang aku minta lah ya ke semua project adalah tadi 1-2 hari. Kayak gitu. Lebih dari 2 hari itu berarti sudah terlalu besar itu tasnya. Kalau misalnya program ngerjain satu tas dia butuh lebih dari 2 hari, itu pasti udah pusing, udah nggak fokus. Kayak gitu. Jadi usahakan dia bisa menyelesaikan codingannya itu maksimal 2 hari. Nah, tapi juga di sisi lain, jangan terlalu kecil. Jangan bikin tas yang sejam 2 jam selesai gitu. Kecuali emang dia nggak bisa ini banget ya. Tapi usahakan satu tas itu ya memang bobotnya paling nggak sampai 1 hari lah. Gitu. Atau ya setengah hari sampai 1 hari gitu ya minimalnya. Itu setengah hari masih boleh lah. Jadi misalnya kayak bikin CRUD ya, CRUD atau manajemen data tadi itu. Kan kalau saat ini di platform kita kan sudah banyak yang otomatis tuh bikin ininya CRUD-nya ya. Jadi satu tas tuh nggak relevan kalau kita bikinnya cuman halaman indeks doang gitu. Atau halaman form doang gitu. Nah itu kan paling kalau dikerjain programmer cuma 2 jam gitu kan. Atau maksimal 3 jam lah kalau ada API integrasi dikit gitu. Jadi selayaknya satu tas untuk CRUD atau satu manajemen data itu ya itu jadi satu tas aja, nggak perlu dipisahin. Karena kalau dipisahin nanti tasnya jadi banyak banget,
kesannya banyak gitu ya. Tapi sebenarnya itu kecil-kecil. Nah, kalau terlalu kecil itu juga nanti nggak enak juga ngelihatnya gitu. Seolah-olah nanti proyeknya jadi berat banget gitu loh. Kan kita ngelihat proyek kan juga dari task collab-nya kan. Ketika task collab-nya itu banyak banget, apalagi nanti sampai pendingnya banyak dan seterusnya itu juga motivasinya kan jadi turun tuh. Nah, itu arahnya ke sana juga sih. Gitu sih jawabanku. Menjawab nggak ya? Menjawab kok Pak. Palingnya harus di breakdown ya biar tidak skupnya itu tidak terlalu besar juga. Jadi estimasi waktunya tidak terlalu lama juga ya Pak. Iya, harus di breakdown. Jadi kalau misalnya apa namanya tadi itu ya dia lebih dari 2 hari, ya 3 hari, menurutku sudah kebesaran lah kalau lebih dari 2 hari itu lah, karena programmer itu biasanya udah pusing. Tapi ini bobot normal ya, artinya kalau misalnya memang programmernya yang nggak perform, misalnya atau dia sharing project lain, atau memang dia ngerjain itu memang sejam sehari ya itu lain perkara. Tapi bobot ini maksudku tas itu bisa selesai dalam waktu berapa? Kalau 2 hari ya katakan 16 jam coding gitu ya. Maksudku di situ sih. Tapi kalau misalnya ada beberapa anggota tim yang, aduh ini sharing project sama yang lain atau dalam sehari dia ikut meeting macam-macam atau apa gitu, ya itu kan berarti kan nggak full gitu seharinya. Itu masih nggak masalah. Yang penting bobotnya itu dibikin 16 jam deh kita sepakati biar gampang gitu. 16 jam coding kayak gitu. Satu tas maksimal ya, maksimal segitu. Lebih dari itu udah tanda jadi di breakdown. Kayak gitu. Itu sih. Terus, oh itu ada Anita nanya tuh, subtask di collab perlu naik jadi tas agar bisa detail subtasknya. Ini pertanyaannya gimana nih? Subtask perlu dinaikkan jadi tas. Kan tadi kan subtask kan detail mintanya gitu Pak. Bisa kita detailkan lagi kan subtasknya. Kalau gitu gimana kalau subtasknya itu dinaikkan aja jadi tas? Ya tergantung tadi itu. Kalau subtasknya itu layak jadi tas ya boleh. Tapi tadi ya, kalau subtasknya dinaikkan jadi tas dan dia selesai dalam waktu 2 jam full fokus coding ya percuma nanti jadi banyak banget collab-nya gitu. Jadi ketika banyak itu kan artinya gini, ketika kita melihat sesuatu tuh banyak banget tasnya, nanti fokusnya akan bingung. Ini kita jadi agak susah menilai ini mana yang sebenarnya tas-tas yang susah, tas-tas yang penting, kayak gitu lah maksudnya. Boleh subtasnya naik jadi tas ketika subtas itu, ketika ngerjain subtas itu udah butuh seharian sendiri gitu. Atau bahkan mah 2 hari gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau subtas itu selesai 2 jam, subtas selanjutnya 2 jam, 3 jam, nah itu kan baru 1 hari kan gitu. Justru satu subtas yang bisa selesai dalam 2 jam, 3 jam itulah yang nanti akan membantu kita untuk tracking progres yang sebenarnya dari programmer tuh kayak gimana sih. Oh, dia udah menyelesaikan 60%, gitu kan. Satu subtas 2 jam, total tasnya itu kita estimasi misalnya 7 jam kayak gitu. Ya semacam itulah. Menjawab kan itu? Iya, Pak. Ya, jadi lagi-lagi memang ya ini itu istilahnya prinsipalnya ya, prinsip-prinsipnya ya. Tapi tentu ketika di project ya nggak bisa ada rumus pasti tas seperti ini berapa jam. Nah itu memang harus pintar-pintar kita melakukan estimasi, kita nge-breakdown. Nah cara mengestimasi supaya lebih tepat dengan nge-breakdown tadi, semakin kita bisa nge-breakdown dari subtas, semakin kita bisa mencoba melakukan estimasi dengan lebih tepat, lebih baik. Tapi kalau kita nggak bisa nge-breakdown itu akan makin ngaco estimasinya pasti. Tadi itu contohnya, bikin contoh yang lain, bikin halaman statistik gitu, statistik kunjungan user misalnya. Kalau gitu doang, kita disuruh ngestimasi, gimana cara ngestimasinya? Susah kan? Gitu. Tapi kalau misalnya dari situ kita bisa nge-breakdown menjadi beberapa subtask, oh statistiknya ini subtask 1 apa terkait query ke database untuk mendapatkan data user. Terus subtask 2 membuat grafiknya, subtask 3 membuat filternya misalnya. Subtask 3 membuat ekspor ke Excel dan PDF misalnya dibutuhkan gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, ketika kita bisa nge-breakdown itu, otomatis kita tahu, ternyata subtasknya ada banyak nih, dari masing-masing subtask kita itu lebih kebayang kan kalau kita mengestimasi suatu subtask itu seharusnya
lebih mudah dibanding kita langsung mengestimasi suatu tas yang besar. Kayak gitu. Ya best practice-nya pasti seperti itu sih. Semakin kecil semakin mudah diestimasi kan kayak gitu tuh pastinya kan. Semakin dia belum di breakdown, makin masih besar, berarti masih abstrak nih karena kita belum bisa nge-breakdown-nya. Tapi kalau kita udah bisa nge-breakdown ya itu ya sudah lebih konkret kan gitu. Kita sudah tahu nih nanti apa aja sih checklist-nya, tahapannya akan seperti apa sih. Kayak gitu. Itu sih. Jadi itu memang penting ya, breakdown subtas itu yang tadi aku sampaikan di sini ya, memang itu pentingnya di situ. Terus masalah waktu tadi, ya terus sekalian mumpung ingat ya, ini juga tadi soalnya kejadian baru ngingetin di SPPT juga, mumpung tadi Sita ngomong. Jadi pastikan tas-tas yang dikerjakan oleh programmer itu semua memang terdokumentasi dengan baik di Colab gitu ya. Apapun yang dikerjakan lah. Ini kejadian di SPPT sama Simlon juga. Jadi ada beberapa capaian atau mungkin effort gitu yang dilakukan oleh programmer yang itu tidak tercatat di Collabs atau tercatatnya terlalu besar sehingga nggak gerak-gerak nih tasnya kayak gitu tadi tuh. Jadi kasusnya sama, tasnya kalau di SPPT yang tadi diskusi sama Sita itu tasnya terlalu besar gitu ya Sit ya, sehingga dia lama nyelesainnya. Nah kalau lama gitu nggak gerak-gerak nih, si X programmer yang di-assign ke situ selama seminggu bahkan 2 minggu nggak ada capaian apa-apa, nggak kelihatan kerja jadinya kan gitu. Beda misalnya kita bisa pecah itu menjadi 5 tas gitu kan, masing-masing tas 2 hari 3 hari gitu, sama-sama 2 minggu selesainya sih, tapi nanti programmer akan bisa, kita bisa nge-tracking, bisa ketahuan oh ya ternyata minggu ini dia mengerjakan 2 hal ini itu selesai, masih ada yang belum selesai ya itu sisa tasnya kayak gitu. Itu penting sih, termasuk juga hal-hal yang sifatnya riset atau masih mempelajari, atau bahkan kita ya ketika teman-teman melakukan analisis itu tulis aja di tas itu, melakukan analisis terkait fitur ini gitu, itu ditulis sih nggak masalah gitu kayak gitu. Terus ya paling depannya itu sih tadi, memastikan semua aktivitas yang dilakukan itu terekam di Colab sehingga memang aktivitasnya itu akuntabilitasnya itu jelas gitu ya, dia melakukan apa gitu. Jangan sampai misalnya ada riset atau baru belajar apa itu nggak tercatat, atau karena itu dianggap sebagai suatu bagian dari tas yang terlalu besar itu nggak dipisahkan sehingga juga nggak kelihatan progresnya itu. Jadi antara nggak tercatat atau nggak kelihatan progresnya. Nah itu dua-duanya yang ingin kita hindari. Salah satunya dengan bikin batasan bahwa satu tas itu jangan terlalu besar sehingga butuh lebih dari 2 hari. Kita coba 2 hari dulu deh, maksimal atas bobotnya 2 hari pengerjaan. Nah, itu lebih dari itu harus mulai di-split. Nggak bisa mas, bingung cara nyeplitnya. Ya oke, diskusi sama programmer, sama timnya, tim teknisnya kalau memang itu sudah terlalu teknis, kalau memang terlalu teknis. Tapi kalau itu sebenarnya nggak terlalu teknis, bisa diskusi dengan PM-nya, atau supervisornya. Nanti boleh mention ke saya kan, seperti yang saya sempat sounding sebelumnya ya, bikin tas ya silakan mention ke saya, ke PM, dan juga ada cross analis yang lain untuk saling memberi feedback gitu. Ini tasnya ini sudah bagus apa belum sih, dari sisi besar tasnya itu sendiri maupun dari sisi cara penulisan dan kualitas isinya gitu. Ya itu sih tambahanku sih, ya tambahan jadi banyak ya. Dari itu ada yang mau diskusikan nggak? Ya nggak usah sih, karena itu penting sih terkait pengelolaan tas di Colab ya pada akhirnya, nyambung ke sini sih memang sih. Sebelum ini clear, belum perlu maju dulu nggak apa-apa deh. Nanti ya seperti yang sebelumnya ini perlu kita ulang-ulang terus nggak apa-apa sih. Tapi sampai sini ditambah dengan penjelasan-penjelasanku tadi, ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi nggak? Kita diskusi dulu deh. Kalau kayak gini Pak, masuk taks nggak? Program kayak party, project party kayak gitu tuh masuk taks nggak Pak? Oh kalau itu sih nggak usah sih. Oh. Nggak. Karena itu juga internal ya. Nanti yang masuk tas itu arahnya adalah itu membantu kita untuk report ke klien. Jadi kan teman-teman ada weekly report kan. Ada weekly report terus diminta ngelampirin tas-tas yang selesai dalam 1 minggu itu. Benar nggak? Iya Pak, ada. Nah itu ada arahnya ke sana. Jadi ketika kita ngomong ke klien itu juga enak. Apa aja sih yang kerjain minggu ini? Gitu. Karena dari klien kan
basically klien itu melihat kita sebagai satu tim itu bukan cuma programmer ya. Jadi ada analis, programmer, tester gitu. Jadi ya valid juga itu masing-masing dibikin tasnya juga gitu. Tas bikin analisis terkait fitur apa aja itu bisa. Tapi lagi-lagi jangan terlalu kecil. Kalau kita satu hari bisa bikin analisis untuk 3-4 fitur ya itu jadiin satu tas aja analisisnya gitu. Terkait scope apa aja di situ. Gitu. Ntar bikinnya subtas kalau misalnya lebih detailnya. Nangkep nggak maksud gue ya? Nangkep kok, Pak. Kayak gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari lain atau ada yang perlu ditanyakan lagi tentang salah tax-taxnya. Nah tadi yang sharing screen siapa ini? Yang present. Saya, Pak. Ya, jadi yang terkait yang Dita present, yang dijelaskan, maupun yang tambahanku tadi ya, penjelasanku terkait pengelolaan tas di collab ya, karena itu memang nyambung sih ya. Ya, untuk Rinzel memulai diskusinya tadi ya. Karena benar sih, ini setup menggunakan Basecamp. Jadi dalam beberapa praktisnya, ya kita perlu sesuaikan nih dengan collab seperti apa dan kayak gitu. Biar nggak lewat doang ilmunya, tapi juga kita harus bisa implementasi gitu. Ada lagi ya? Ya kalau nggak ada kamu tanya lagi, Dit. Satu kan tadi kan baru Bang yang nanya tuh, dan nanyanya kayaknya nggak langsung ke materi banget ya. Coba random kamu tanya juga, terutama terkait poin-poin terakhir tadi juga ya, yang lanjutan dari minggu lalu kan itu. Mbak Fira deh. Pak. Ya. Dari yang status without asking itu, yang aku tangkap, jadi kita tuh membuat hill chart sama update hill juga. Jadi nanti hill yang untuk manajer itu, jadi manajer gampang gitu ngeliat status projectnya gitu. Terus yang nobody say I don't know itu, yang aku tangkap, jadi kalau timnya itu nggak ngasih tahu gitu, nggak ngasih tahu ada resiko, hanya diem aja, jadi si scope-nya itu tidak bergerak gitu. Itu bukan, Mbak? Iya, mungkin ada masalah gitu ya maksudnya. Iya. Ya, saya cukup menjelaskan sih. Mungkin ada yang ditanyain, Mbak? Belum ada. Kalau gitu lanjut ke refactor the scope. Ini udah present belum ya? Aku nggak kelihatan. Apa, Pak? Udah present? Udah, belum. Nggak kelihatan aku ya. Aku boleh nimbung bentar nggak ya terkait dengan topik tadi ya, nobody say I don't know ini ya. Ini problem banget ya. Maksudnya apa ya? Ya ketika kita nggak tahu, ya kita kan harus, ya kita nggak boleh nggak tahu sih. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa nyelesain kerjaan kita sih. Karena kebetulan kerjaan kita ini nih benar-benar brainware gitu. Jadi benar-benar manusia gitu. Nah, cuman ya balik lagi ya, sering banget kita menemukan gitu ya. Ketika ditagih baru bilang nggak tahu gitu. Tapi ketika nggak ditagih, ya diem gitu sih. Nah, temuanku ini banyak yang bingung ya
Jadi sebenarnya nggak tahu itu bisa dicek ketika ditanya gitu sih. Nah, tapi tadi masih banyak yang kesulitan gitu. Teman saya sih, saya mau checking aja. Contohnya rabbit hole gitu ya, nyambung lagi ya. Saya mau checking yang rabbit hole. Sudah pada tahu nggak sih tentang rabbit hole gitu? Ada yang masih bingung nggak tentang rabbit hole? Saya kurang paham, Pak. Oke. Nah, nggak pahamnya apa ya? Gini, jadi salah satu cara untuk tips ya, untuk kita jadi tahu, itu tuh dimulai dengan sebuah pertanyaan. Ini gitu sih. Pertanyaan itu simple. Hanya mulailah dengan 5W1H. Jadi, apa makanan favorit saya gitu misalkan, atau bagaimana cara, di mana, kapan gitu, kenapa. Jadi selalu dimulai dengan kalimat tanya. Nah, tadi misalkan ini Dita ya bilang nggak paham, yang kurang gitu ya. Nah, bisa nggak Dita mulailah apa yang kamu nggak paham, pilih salah satu 5W1H itu gitu. Apa, bagaimana, kenapa, atau apa? Kenapa belum selesai atau belum selesai juga pengerjaan taksnya gitu. No, aku tadi tanya tentang rabbit hole. Gimana? Sorry. Oh, pilih salah satu kan? Kenapa? Oke. Ya kenapa? Tadi aku cek ya, ada yang masih nggak tahu nggak tentang rabbit hole gitu. Oh. Nah, tadi kan kamu ngasih pernyataan kurang paham. Nah, apa yang susun lagi gitu pertanyaannya, apa yang kamu nggak paham tentang rabbit hole? Emang apakah harus mencakup 5 itu, Pak? Apakah bisa aja nggak sih satu aja tentang? Oh, bisa, betul, bisa. Tapi ya tadi tuh 5W1H itu adalah contoh mulailah pernyataan. Jadi nggak ada. Saya bilang sih kayaknya nggak ada ya, benar nggak ya? Tidak ada pertanyaan yang tidak dimulai oleh 5W1H. Ada nggak? Bisa nggak kamu bertanya tanpa menggunakan 5W1H? Enggak, Pak. 5W1H itu ini ya, what, when, who, what, when, why, who, where, plus how. Ada nggak pertanyaan yang bisa disusun tanpa 5W1H? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan ya? Jadi tadi kamu benar. Apakah harus lima-limanya? Oke, jawaban saya tidak harus lima-limanya, tapi minimal salah satu. Ada lagi nggak yang masih belum paham tentang rabbit hole ya? Karena tadi itu sih, ini nobody says I don't know sih. Tapi ternyata banyak yang masih nggak paham gitu ketika present gitu sih. Nah, saya mau cek sih tentang rabbit hole, ada yang masih belum nggak paham nggak? Tapi juga nggak mungkin sih kalau katanya artikel ini tuh nggak bakal ada yang ngaku. Gimana? Halo, ada siapa? Halo. Ya, halo. Ya. Tanya, halo. Ya. Iya. Yang rabbit kedengaran suaranya? Halo? Kedengaran. Terkait rabbit hole ini saya belum ngerti kenapa filosofi apa gitu, kenapa disebutnya rabbit hole gitu. Kenapa disebutnya rabbit hole? Jadi gini, ya. Semua masalah itu mungkin sulit, ya. Atau bisa dibilang juga sih semua masalah itu sulit, ya kan? Kalau misalkan nggak sulit, mungkin bukan masalah. Terima nggak pernyataan itu? Sepakat nggak? Hah? Ya, sepakat. Sepakat. Oke. Sepakat. Nah, tapi kita sekarang ngomongin masalah itu sulit ya. Nah, tapi ada dua masalah nih. Masalah yang sulit
atau gini, analoginya. Ini siapa sih yang tanya? Rija. Jal. Ini ada singa. Kamu takut nggak, Jal, sama singa, Jal? Takut Kamu, kalau ditekan. apa? Takut kalau, ya. Takut lah ya sama Kalau ketemu singa, sama buaya, sama ular gitu. Kamu pasti punya rasa takut ya? Ya. Sama hantu, kamu takut nggak? Takut. Takut juga. Nah, tapi pertanyaan saya, singa sama hantu, mana yang bisa lebih dihandle gitu, ketakutannya gitu? Hantu. Kenapa? Karena kan dia nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Cuman menampakkan aja gitu. Tidak membahayakan dari segi fisik. Tapi kalau di film-film hantu bisa. Tapi kalau di film-film hantu bisa membunuh loh, bisa, ya kan, kalau kamu nonton film sih. Ya, kalau film. Gimana? Nyatanya enggak. Oke, kita ngomongin hantunya, Ya, hantu yang ada di film-film deh. Hantu yang di film-film itu, hantu apa sih yang paling menyeramkan? Kalau di film itu, kamu pernah nonton film hantu apa? Misalkan Annabelle gitu ya. Tahu film Annabelle nggak? Benar ya, Annabelle. Misalkan kita asumsikan hantu itu adalah Annabelle gitu, ya. Biar kita sama gitu asumsi hantunya Annabelle. Kebayang ya? Annabelle ya. Oke, sekarang pertanyaannya, Annabelle sama singa, kamu lebih milih yang mana untuk kamu hadapi? Kalau Annabelle sih singa, Mas. Kenapa? Kalau dibandingin sama Annabelle. Kenapa? Karena kalau Annabelle itu kan abstrak gitu. Dia membahayakannya tuh kan bisa luas gitu. Sedangkan singa tuh kita bisa lawan misalkan dengan alat gitu. Misalkan dengan senjata apa gitu kan. Kalau Annabelle dengan senjata kita belum pasti bisa dikalahkan gitu maksudnya. Maksudnya lebih abstrak Annabelle gitu. Kalau singa kan gitu. Ya. Nah, itu filosofinya gitu. Kenapa kita melawan rabbit hole? Jadi singa itu menakutkan ya. Tapi aku tahu, kalau aku bisa ngurung singa, aku aman, ya kan? Kalau aku bisa punya tembakan atau aku punya pedang, aku bisa membunuh singa itu. Jadi walaupun tetap singa itu tetap menakutkan ya, tapi aku tahu gitu gimana caranya mengalahkan atau supaya singa itu tidak menyakiti saya gitu. Tapi yang Annabelle tadi itu tuh aku nggak tahu gitu, banyak banget kemampuannya dan aku nggak tahu gitu gimana cara mengatasinya gitu. Nah, rabbit hole itu kayak si Annabelle gitu. Tapi ketika nggak rabbit hole itu jelas masalahnya itu seperti singa kayak gitu sih. Nah, jadi rabbit hole ini tuh adalah kita mengidentifikasi gitu. Proyek kita, kerjaan kita itu sulit. Aku nggak ada kerjaan kita itu yang nggak sulit. Aku statement lagi, nggak ada kerjaan kita itu yang nggak sulit, pasti sulit. Nah, cuman sulitnya itu jelas seperti singa gitu ya, yang menakutkan, yang bisa gigit, yang bisa nyakal. Kita tahu gitu problemnya. Atau ini tuh masih hantu gitu. Kita nggak tahu gitu masalahnya. Jadi misalkan Annabelle tuh nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau misalkan sekarang kita tanya gitu ya, Annabelle. Coba Rizal simulasi lagi sih. Annabelle apa yang kamu tanyakan? Apa yang kamu nggak tahu dari Annabelle? Kemampuan apa aja yang dimiliki? Kekuatan apa aja yang bisa? Oke, aku jawab. Misalkan Annabelle dia cuman bisa megang senjata pisau doang. Selain pisau, dia nggak bisa megang. Aku jamin. Ada lagi pernyataan lagi tentang Annabelle yang kamu nggak tahu? Apa ya?
Aku kasih info lagi. Annabelle ternyata setelah membunuh satu orang, dia cuma bisa membunuh satu orang satu hari. Ada info itu lagi. Terus ada info lagi. Annabelle itu pertanyaannya gimana? Tadi ada info ya. Iya. Annabelle hanya bisa membunuh satu orang dalam satu hari. Pertanyaannya, orang yang dibunuh itu apakah dia pilih-pilih atau random? Annabelle akan membunuh orang yang sarapan. Nah, sekarang dengan info-info itu, apakah kamu tetap bisa menghandle Annabelle dengan lebih baik atau tetap ketakutan? Bisa menghandle lebih baik sih. Nah, itu juga sih. Jadi sama dengan proyek kita gitu. Jadi sebenarnya proyek kita itu banyak hal yang kita nggak tahu gitu, dan itu menakutkan. Nah, sekarang tugas kita, rabbit hole itu ditanya gitu. Tadi pertanyaan kamu, Annabelle tuh kekuatannya apa gitu. Ini kan untuk mitigasi resiko kita kan. Setelah kita tahu dia kekuatannya apa, oh dia cuma bisa bunuh pakai pisau doang. Oh, berarti aku nyiapin baju besi dong gitu. Oh, dia cuma bisa bunuh satu hari satu orang gitu. Berarti ketika dia membunuh satu orang satu hari, nah aku punya waktu selama sisa hari untuk ngalahin dia, karena dia udah nggak mungkin bisa ngebunuh lagi ya gitu misalkan. Tadi ada info lagi bahwa dia hanya ngebunuh orang yang sarapan gitu. Berarti supaya aku nggak aman, aku nggak sarapan dan aku akan membunuh si Annabelle ini. And then masalah kita tentang Annabelle selesai, iya kan? Sepakat nggak? Ya, sepakat Mas. Nah, rabbit hole aku statement lagi tadi itu. Nah, jadi setiap kali megang project, apa yang nggak diketahui dari project itu adalah rabbit hole. Jadi ketika ditanya, tim kita belum bisa bikin spreadsheet, itu rabbit hole. Kita ini tuh harus mobile responsif atau tidak ya, gitu. Itu rabbit hole. Tapi kalau itu dijawab, ya udah. Clear gitu sih masalahnya, gitu sih. Jadi rabbit hole ini hantu di proyek kita dan kita harus tahu jawabannya agar kita bisa ngalahin dia sih, gitu sih. Menjawab nggak? Tadi pertanyaannya adalah filosofinya rabbit hole gitu. Kenapa kok kita harus rabbit hole kayak gitu sih? Nangkep Mas. Good. Menjawab. Ada pertanyaan lagi? Nah, aku mau kasih tips lagi ya. Jadi itu gampang banget sebenarnya rabbit hole ini. Mulailah dengan 5W1H. Dah, itu aja. Jadi kalau itu teknis, tim nggak tahu, misalkan nggak tahu caranya setup server gitu ya. Tulislah dalam bentuk pertanyaan, bagaimana cara setup di server gitu. Misalkan teknis, tim itu nggak tahu model database-nya itu kayak gimana. Ya, misalkan ada kemungkinan kayak gitu kan. Tulislah apa model database yang harus kita gunakan gitu. Yang A atau yang B. Kalau misalkan nggak tahu siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Usernya siapa sih ini gitu. Munculkan pertanyaan. Siapa yang harus ditanya-tanya mengenai proses bisnis ini? Kalau misalkan nanti ada butuh training misalkan, tapi kita masih bingung di mana dan kapan training akan dilaksanakan kayak gitu sih. And then it's easy gitu. Itu mudah banget gitu. 5W1H. Gitu sih. Ada yang masih bingung nggak ya tentang rabbit hole gitu? Start dengan
pertanyaan ini gitu. Susah nggak kira-kira? Masih ada yang bingung nggak? Pengelompokannya ada yang masih nggak jelas nggak? Masih ada yang bingung nggak? Tapi honestly memang susah sih untuk bikin pertanyaan. Ya nggak tahu. Saya mengakui sih membuat buat pertanyaan itu susah sih. It's not, ya nggak gampang lah gitu. Mungkin dites lagi. Ada lagi nggak yang mau bertanya gitu? Karena ini kuncinya adalah sebenarnya bertanya doang sih. Bisa bertanya dengan baik itu kuncinya. Ayo latihan bertanya lagi. Tadi bagus ya. Tadi ada pertanyaan apa? Apakah harus 5W 1H? Terus yang kedua tadi kenapa rabbit hole, ya kan? Ada lagi nggak yang mau tanya? Gunakan 5W 1H yang lain dong. Kapan rabbit hole diidentifikasi? Ya saat ini kita buat rabbit hole itu diidentifikasi setiap kebagian data release party. Gitu. Kapan? Siapa yang harus mengidentifikasi rabbit hole? Itu semua tim ya harusnya lapor gitu. Analis, programmer, analis harus kasih tahu gitu. Dia nggak taunya apa. Teknis, engineer juga harus kasih tahu. Dia nggak bisanya apa yang dia nggak tahu, apa yang dia nggak bisa, itu harus didokumentasikan. Di mana rabbit hole dibuat? Ya saat ini jawabannya di Google Doc, dipresentasikan di release party. Tapi bisa juga lebih cepat dikirimkan ke manajemen. 5W 1H. Kenapa tadi udah? Bagaimana mengidentifikasi rabbit hole? Itu ada di bab rabbit hole ya. Tanyakan 4 pertanyaan itu gitu. Apa aja pertanyaannya untuk mengidentifikasi rabbit hole? Ada yang mau jawab? Apa pertanyaan untuk mengidentifikasi rabbit hole? Itu pertanyaannya. Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Oke, apa aja? Apakah memerlukan pekerjaan teknis baru yang belum pernah dilakukan? Terus apakah itu sebuah asumsi? Terus apakah ada solusi yang tidak bisa kita buat sendiri? Atau yang terakhir, apakah ada keputusan yang harus diambil terlebih dahulu? Yep. Itu panduannya sih. Sekalian nanya, Pak. Oke. Ini, apakah kita harus, apakah 4 item dalam rabbit hole itu harus selalu ada gitu, Pak? Artinya, ya waktu misalnya kita release party, tadi kan Pak Wisnu bilang, ya kita generate setiap release party. Apakah itu harus selalu ada nggak sih, Pak? Kita harus selalu berhasil menemukan itu, atau ya kalau nggak ada, ya sebenarnya nggak masalah juga. Good question. Jadi, jawabannya 4 pertanyaan tadi itu untuk memandu kita ya. Kalau nggak ada, ya nggak, itu bagus gitu, nggak ada. Bahkan kalau misalkan proyeknya itu nggak ada rabbit hole, ya itu bagus banget malah gitu. Jadi nggak perlu dipaksain gitu. Bilang proyekku nggak ada rabbit hole gitu. Wah itu great. Itu kalau di show progress ini, ya harusnya itu cepet itu, gitu. Cuman ya ini ya sesuai dengan gambar yang lagi di-present oleh Dita ya. Jadi kebanyakannya di artikel ini disebutin itu. Orang tuh bakal bilang aku tahu semuanya. Aku tuh nggak ada pertanyaan. Tapi tidak ada progres itu. Seperti yang di kolom merah itu. Yang hijau, yang biru itu sudah selesai, yang merah itu masih stagnan di sana. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin nggak ada masalah. Pasti ada masalah di situ sih. Jadi ketika ada project bilang tidak ada masalah, tapi dia nggak selesai, nah itu masuk ke bab ini. Kok bisa nggak ada masalah, tapi nggak ada pertanyaan, nggak ada rabbit hole? Itu aneh pasti. Gitu sih. Jadi kalau nggak ada rabbit hole, itu harus sih. Kita memang
bakal menghapus rabbit hole itu. Tapi parameternya adalah ketika tidak ada rabbit hole, harusnya project itu selesai dengan cepat atau tepat sesuai dengan timeline yang direncanakan. Gitu deh. Jadi jawabannya saya resum lagi. 4 pertanyaan itu adalah untuk pemandu. Jadi ya kalau nggak ada, ya nggak apa-apa gitu. Cuma ada 1, cuma teknis doang. Ya nggak apa-apa. Bahkan satu project itu nggak ada rabbit hole gitu, kasih pernyataan tidak ada rabbit hole di project ini, itu juga nggak apa-apa gitu. Asalkan tadi itu sesuai dengan yang bab ini, gerak dotnya itu ke selesai, nggak stagnan di situ. Jadi ciri-cirinya adalah ada project, ditanya ada masalah, tidak ada masalah, tapi ternyata tidak selesai. Nah, itu ada rabbit hole sebenarnya, tapi tidak disampaikan. Gitu deh. Menjawab nggak? Menjawab, Pak. Tapi ya tadi itu ya, kebanyakan kayak analogi Annabelle lagi ya. Ketika ada hantu, kita tidak fokus untuk mencari apa? Mencari tadi itu, menganalisa gitu. Si rabbit hole apa, si Annabelle-nya gitu. Tapi ya sudah gitu, lari ya. Jadi sebenarnya kalau ada project itu tuh kayak gitu sih sebenarnya gitu. Sibuk gitu ya, tidak mau take a break untuk berpikir gitu. Padahal sebenarnya tadi itu ada kayak Annabelle atau ada singa, kita identifikasi gitu ya. Ini tuh apa gitu. Apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa constraint-nya, itu kejawab, kita bisa punya solusinya untuk mengatasi dia. Tapi ya honestly, ya banyaknya ya secara insting, kalau ada hantu, ada singa, apa yang kamu lakukan? Lari kan ya sebenarnya ya. Ya tapi jadi tadi itu kita ingetin nih, tim ini tuh nggak boleh lari gitu, ada masalah, diidentifikasi masalahnya, kita hadapin masalahnya. Karena kita bukan yang lari dari singa, tapi kita akan menaklukkan singa itu. Gitu sih. Itu tambahan dari aku sih, kalau ada pertanyaan lagi boleh, tapi kalau enggak silakan dilanjutkan ke bab berikutnya sih. Mungkin ada pertanyaan lagi atau dilanjut ke bab selanjutnya? Dilanjut aja ya kalau gitu. Comes to refactor the scope. Nah, di sini scope yang macet ini, si notif ini stuck selama 6 hari di tempat yang sama. Nah, ini karena sudah terlalu lama, kita harus mengidentifikasinya. Nah, ternyata pekerjaannya berjalan baik, tetapi si notif ini memiliki cakupan scope yang luas. Dia memiliki 3 bagian, yang mendesain email, mengirim email di backend, dan menampilkan pemberitahuan di menu aplikasi. Nah, di sini solusi pada kasus ini adalah untuk memecahkan scope-nya itu menjadi lebih kecil seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk membreakdown task-task agar lebih mudah untuk mengidentifikasi untuk lebih valid.
Nah, di sini notif ini mencakup scoop segini, kemudian harus di breakdown menjadi bisa-bisa seperti ini, seperti email, menu notifikasi dan delivery-nya. Untuk lebih mudah pengecekan grafiknya. Nah, kalau di sini kan awalnya si notif ini mencakup scoop yang besar. Nah, yang lainnya itu udah mau ke akhir project, sedangkan dia masih di situ karena gara dia mencakup scoop yang besar. Nah, sekarang dengan scoop yang terpisah, mereka dapat masing-masing scoop ini dapat berpindah untuk melihatkan kemajuannya dan lebih sering dari sebelumnya. Sebelumnya cuma ada 1, sekarang dipecah menjadi 3 untuk melihat perubahannya secara lebih valid. Kemudian manfaat. Nah, di sini juga dilihat dari awal menunjukkan grafik yang perubahannya signifikan. Mungkin ada tambahan untuk bab ini atau ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke bab selanjutnya. Build your way uphill. Oh. Dita, kamu tanya dong. Iya. Dita kesulitan nggak baca bahasa Inggrisnya? Ya lumayan sih Pak, maksudnya belum lancar sih. Oke. Itu tuh dulu sudah ada sih tipsnya, itu bisa di bahasa Indonesiain tuh, udah tahu belum? Bahasa Indonesia. Nggak tahu Pak. Oh nggak tahu. Nah, Pak Diki belum ngajarin nih. Gimana Dik caranya membahasa Indonesia kan buku ini Dik? Pakai add-on. Karena aku juga nggak jago. Nah, itu tapi kamu tidak berbagi kepada Dita tuh. Ajarin. Nah itu pakai add-on Google Translate. Coba tunjukin dong punya kamu Dik, yang bahasa Indonesia Dik. Kasih bahasa Indonesianya. Ini kayaknya Dita belum tahu caranya bahasa Indonesianya itu. Coba ini Dit, kelihatan nggak ya? Aku udah share screen sih. Kamu tutup dulu deh biar nggak perlu dipin. Ya jadi ini pasang namanya apa? Google Translate. Nah ini kan awalnya Inggris semua. Terus ketika di translate, masih hitam? Iya. Saya. Kalau ini? Iya, sama aja. Udah ya? Yang lain kelihatan. Ya. Udah ini. Udah kelihatan. Kamu ini pin. Kamu pin Din. Ini Din. Enggak. Ini kamu pin aku. Pin presentasiku. Udah kelihatan. Tadi mana? Ya, ini pakai sorry.
ini namanya Google Translate. Nanti cari aja, pasang add-on Google Translate di Chrome. Nanti bisa keren gini. Nah, kita buka Translate. Ya, dia bahasa Indonesia. Terus kalau kadang aneh gitu kan, yaudah kita klik aja, dia akan memunculkan teks aslinya. Gitu. Jadi caranya kalau masih kurang lancar kayak aku gitu, ya pakai Google Translate ini. Itu tips singkat. Oke. Nanti diimplementasikan. Ini yang bagian ini ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, aku yang nanya deh kalau gitu. Nanya. Nanya Mbak Erika deh. Halo. Halo? Ya. Oh, udah. Jadi untuk yang apa ini? Refactor the scope ya. Yang refactor the scope ini itu sih tadi yang dikatakan sebelumnya itu yang masalah tax yang gede itu. Jadi kalau misal taxnya gede kan kalau dilihat di hillnya ini kan nggak bakal gerak tuh yang merah-merah. Nah itu artinya dia itu taxnya itu scope-nya yang ada di dalam situ ini pekerjaannya tuh besar. Padahal sebenarnya sudah ada beberapa pekerjaan yang dia itu sudah selesai gitu. Jadi itu kan si scope notify itu dia gede, tapi dia itu untuk menyelesaikan si notify itu ada butuh beberapa langkah gitu. Nah, beberapa langkahnya itu udah ada yang selesai. Tapi karena dia scope-nya masih gede, jadi kelihatan nggak gerak. Nah, gimana caranya untuk tahu tuh ada pergerakan? Makanya dipecah lagi gitu. Dipecah jadi 3 scope notify. Ada email, high menu, sama delivery. Yang nanti itu kalau misal emailnya udah selesai, berarti kan udah kelihatan tuh proses dot di email itu bergerak. Berarti nanti kurang yang high menu sama delivery. Begitu bukan, Mbak? Terus ada lagi nggak? Halo? Ya, udah cukup jelas Mbak menggambarkannya. Oke, lanjut ke bab selanjutnya kalau gitu. Yang pecah-pecah ini loh, yang scope kalau gede itu kalau di kita kan dia itu pakainya namanya itu taxlist. Nggak jelas Nah, suaranya. taxlist kan dia jadi kayak notif.
Suaranya Tax list kecil. modify. Ini aku tanya, kalau di kita kan pakainya collab. Ya, Collab itu kan setiap scope kita umpamain tuh pakainya tax list bukan? Iya kan? ya. Nah, kalau misal ini dipecah itu kita buat tax list lagi atau itu masuk ke tax list yang tadi itu? Udah. Dipecah, dipisah jadi tax list baru kan biar lebih nge-breakdown itunya lebih lebih enak gitu, Mbak. Udah jalan sampai mana? Yang kayak udah dijelasin tadi sih. Jadi lebih dipecah-pecah di apa namanya di collapse-nya. Oke, Mbak. Tergantung sama yang tadi sih. Kalau tasknya itu apa namanya bisa dikerjakan dalam 1 hari, ya dibikin satu task aja kayak gitu sih. Kayak udah dijelasin tadi Pak Indra. Oh ya, oke oke. Oke. Lanjut ke build your way uphill. Beberapa tim mengalami struggle mengalami ke mengalami kemunduran ketika pertama kali pertama kali mencoba hill chart mereka mereka menganggap scoop-nya sudah solved dan pindah ke grafik hill dan kemudian turun saat menemukan yang tidak terduga jadi kita menyelesaikan sesuatu kerjaan kita sering berbagi teori bagaimana akan menyelesaikan sesuatu menggunakan APA dan kemudian di kenyataannya menjadi lebih rumit. Sebaiknya saat 2/3 scoop memvalidasi pendekatan dan pada final sepertiga terakhir bahwa sudah cukup dan saya tidak percaya ada hal lain yang tidak diketahui. Mungkin ada tambahan dari yang lain mengenai build your way uphill. Gimana tadi kamu masih mencoba menerjemahkan ya, Dit ya? Iya, rada bingung ini. Coba jelasin dengan kata-katamu sendiri deh. Atau masih blank? Saya sih nangkepnya gini sih, Pak. Jadi dia tuh udah mencoba sesuatu, tapi dia malah jadi lebih kesusahan dan malah kalau kayak gitu mending udah di stop aja kayak gitu nggak sih? Okay. Jadi ini kan I will just
Jadi saya menggunakan API dan ternyata itu lebih membuat complicated dan kenyataan menjadi lebih rumit. Kayaknya mungkin ada tambahan, Pak. Masih ngeblank sih, Pak. Maksudnya apa? Tanya-tanya ke yang lain tuh. Tuh Erika udah baca juga sebelum itu. Erika sama Mutik kan harusnya 2 bab ini udah khatam juga tuh. Mungkin Mbak Erika. Mbak Erika kalau gitu. Atau yang lain, Mbak Lulu. Bentar, masih nelaah juga. Kota Dewi. Oke, aku mau coba. Jadi untuk build your way uphill ini, dia tuh kita tuh kadang salah kaprah dalam penempatan yang merah-merah itu, si dotnya itu. Jadi ketika kita nganalisis, kadang kita merasa bahwa kayaknya kalau pakai ini tuh udah bagus gitu. Nah, kita taikkan si analisisnya itu ke atas karena kita merasa kayak kita udah tahu. Nah, tapi di tengah jalan bisa aja pas analisis itu kita menemukan rabbit hole atau misalnya kesulitan. Jadinya si yang dot itu diturunkan lagi ke bawah. Nah, itu adalah contoh yang salah. Nah, sebaiknya ketika misalnya kita analisis, jadi pertama itu meskipun misalnya kita tahu apa yang akan kita lakukan, itu jangan langsung naik ke atas, tapi misalnya di sepertiga. Nah, terus abis itu kita buat task gitu, kita buat JSON-nya, kalau misalnya API kita buat JSON-nya, kita buat rancangan database-nya, itu baru naik lagi ke atas gitu, sampai benar-benar kita udah fix gitu, kita udah tahu bahwa fitur itu nantinya akan gimana, alurnya gimana, terus alur dengan aplikasi dengan fitur yang lainnya gimana, itu baru si fitur tersebut dotnya ada naik di atas. Kalau pemahaman aku gitu sih. Mungkin bisa dikoreksi. Iya, aku mau nambahin ya. Mungkin nanti juga bisa dikoreksi kalau salah, tapi pemahamanku tuh gini, misalnya kita punya fitur ya, ini tuh maksud dari naikin bulet-buletan itu tuh jangan hanya sekedar konsep sih. Itu kan kalau sampel di sini bilang, oke, aku akan pakai API gitu. Ya ini seolah-olah dengan pakai API itu semuanya udah selesai. Padahal belum tentu. Jadi kalau di sini menurutku ini meminta kita untuk mengeksekusi dengan cepat, dengan harapan sepertiga yang terakhir itu kita telah tahu bahwa yang kita lakukan ini sudah berhasil cukup jauh gitu. Jadi daripada kita keburu-buru gitu ya, oke ini API selesai, langsung kita naikkan aja bulet-buletannya itu ke puncak terus sampai turun lagi. Nah ini kalau di sini menurutku kita diminta untuk mengeksekusi dengan cepat gitu. Kalau pertamanya ini kayak ini sih, aku jadi ingat Metabase kemarin gitu. Ketika Pak Wisnu bilang kita pakai Metabase, oke nggak? Oke. Nah itu di heal dalam pikiranku sendiri, aku langsung ini udah langsung menuju ke puncak nih. Padahal ketika dieksekusi itu membuat pendakinya tuh turun lagi. Oh, ternyata nggak bisa kalau dari server cloud karena harus terintegrasi dengan data production. Oh, ternyata nggak bisa kalau pakai query karena butuh filter yang ada drop-down-nya. Jadi menurutku kita nggak bisa asumsi itu membuat
pendaki ini bergerak ke puncak sih. Tapi yang bisa membuat pendaki ini bergerak ke puncak adalah asumsi yang dengan cepat divalidasi gitu. Jadi ada asumsi cepat-cepat divalidasi agar bolanya ini juga ikut ke puncak. Mungkin itu tambahanku. Terima kasih buat Mas Kiki sama Teh Lulu, Teh Dewi. Mungkin ada yang mau nambahin lagi tadi. Mbak Lulu tadi kan masih memahami apa mau ditambahin? Dari Pak Indra mungkin. Ya. Ya cukup ya, itu diendapkan lagi. Waktunya udah mau habis juga, tinggal 1 menit. Sampai di bagian build your way uphill. Ya mungkin untuk nextnya aku harapkan lebih interaktif lagi, dan terutama nanti seperti biasa nanti aku akan random nunjuk siapa yang akan present beberapa hari sebelumnya gitu. Ya aku harapkan sih bisa prepare lebih baik ya. Ini aku lihat kayaknya Dita, kamu udah berapa kali baca di Trinidad? Baru 2 kali, Pak. Pas baca, emang baca sampai ngerti apa? Quick Ada reading bagian, doang? ada yang bagian ngerti, ada bagian yang belum ngerti sih, Pak. Kayak misalnya yang di awal-awal itu, oh maksudnya ini paham. Kalau misalnya kayak ini build your, saya belum paham. Tapi memang karena kesulitan terjemahin atau memang memahaminya aja? Jadi ya kadang terjemahin doang bisa gitu ya. Kamu pakai translate Google juga nggak? Ya pakai sih Pak, kan belum pinter-pinter juga betul. Ya, maksudnya emang kamu berusaha untuk bisa mengartikan semuanya atau cuman ya kalau pas susah kadang skip gitu loh. Kadang kan ya kadang kalau kita baca buku yang kayak novel atau apa yang panjang-panjang kan ya kita emang bisa skip ya. Cuman kalaupun nyari translate-nya itu kata-kata tertentu aja kan, nggak semua harus tahu artinya gitu loh maksudku. Tapi kalau ini kamu kayak gimana cara mempelajarinya kemarin? Buat sharing juga sama yang lain sih. Oh, kalau kemarin sih kayak misalnya di awal-awal, oh kan saya pahami dulu, oh ini maksudnya kayak gitu. Ya nggak asal translate sih, ya harus ngerti juga ini yang dijelasin apa. Nah tapi ada beberapa yang kayak misalnya yang kayak beberapa maksud tuh yang saya kurang paham juga gitu. Ya tapi kan nggak, kalau cuma translatein doang sama nggak ngerti kan percuma juga kayak gitu sih. Iya, iya. Ya memang ya, apa namanya, translate doang itu nggak menjamin ngerti. Tapi sebaliknya juga, kalau kamu nggak bisa nge-translate, itu kemungkinan besarnya emang akan lebih susah mengertinya sih. Gitu. Nanti kalau next-nya, ya semuanya juga ya, aku harap nanti untuk teman-teman bisa baca lagi. Bab ini kita masih bahas lagi minggu depan, kita lanjutin dan biasa direvisit sedikit yang bagian-bagian awalnya gitu. Diartikan ya, jadi perlu diartikan per paragraf itu sebenarnya seperti apa sih. Kalau emang kesulitan ya tadi bisa pakai add-ons-nya atau ya di copy ke Translate Google juga boleh. Minimal tuh memang tahu artinya juga gitu. Karena memang kalau kita baca bahasa Inggris, ya memang kita nggak bisa ngandelin dari translate, tapi at least translate itu membantu sih. Jadi bisa membantu kalau misalnya paling nggak kita nggak kehilangan puzzle-puzzle tertentu gitu lah. Jadi ada kata-kata yang kalau kita nggak tahu tuh kan, ya kalau aku ya, kalau pas baca-baca artikel atau novel yang gitu-gitu yang nggak textbook banget, itu kadang kan asal skip tuh. Ya skip aja, cari yang penting-penting ini intinya apa sih artikel ini kan kayak gitu. Nah kalau pas baca buku, kadang kayak gitu itu ya bisa sih kalau emang kita cukup punya knowledge yang baik sebelumnya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk fundamentalnya masih
kurang, ya itu perlu ditambah dengan kita mencoba mengartikan satu paragraf itu sebenarnya artinya apa sih kalau diartikan itu gitu. Siapa tahu dengan mengartikan secara keseluruhan itu kita jadi lebih bisa memahami apa namanya maksudnya apa sih di balik itu gitu. Itu juga. Cuma memang tadi benar nggak berhenti di situ gitu. Itu poinnya. Ya udah paling kayak gitu ya bisa kita cukupkan waktunya juga udah habis. Aku paling ngerimain lagi terakhir tadi terkait tas, terkait rabbit hole yang sudah dirimain lagi oleh Wisnu. Terus ya itu paling nggak dua hal itu ya pengelolaan tas di collab sama rabbit hole itu tolong difahami benar gitu loh. Coba difahami sekali dan diimplementasiin di project masing-masing. Kayak lagi kalau misalnya ada yang nggak paham atau nggak yakin dengan apa yang difahaminya, silakan tanya itu ya. Ayo tanya atau konfirmasi pemahamannya sudah benar atau belum nih pemahamanku seperti ini terkait betul terkait pengelolaan tas dan sebagainya gitu. Maksimalkan grup yang existing analis itu. Oke, mungkin itu aja pesanku. Terima kasih Rita, bisa ditutup. Oke, terima kasih pada kesempatan ini. Jika ada salah kata-kata dan penjelasan, mohon maaf. Terima kasih juga buat masukan dari Pak Indra dan lain-lain dan Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.